Silahkan sekarang RPP yang dipresentasikan ya di share screen. Kemudian nanti dalam waktu maksimal 10 menit diberi penjelasan ya. Itu Pak, RPP saya Pak. Ya, dijelaskan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk RPP yang saya buat, saya sekolah di SD Negeri Klontor, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, mengambil materi kelas 5 semester 2 dengan tema indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Selanjutnya, untuk kompetensi inti ada 4, KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Untuk KI, kemudian masuk ke KD. Di KD ini saya jabarkan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Untuk KD 1.11 menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya 1.11.1 membiasakan menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk indikator pencapaian kompetensi ini untuk urutannya disesuaikan. Kalau masih ada indikator yang lainnya berarti ditulis 1.11.2 dan seterusnya. Untuk KD 2.11 menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Indikator pencapaian kompetensinya 2.11.1 menampilkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. KD.11 memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.11.1 menjelaskan arti sholat tarawih, 3.11.2 menyebutkan tata cara sholat tarawih. Di sini indikator pencapaian kompetensinya saya sebutkan ada 6. Memang untuk 3.11 ini penjabaran kompetensinya cukup banyak. Untuk KD 4.11 mempraktekkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Indikator pencapaian kompetensinya 4.11.1 menampilkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. 4.11.2 mempraktekkan tadarus Al-Quran. Setelah indikator pencapaian kompetensi, saya tuangkan dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui pengamatan tayangan video di LCD proyektor, siswa dapat menganalisis arti sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan benar. Disitulah nanti akan muncul TPACK-nya, literasi digital dan HOTS. 2. Setelah mengamati tayangan video di LCD proyektor, siswa dapat menyebutkan tata cara sholat tarawih dengan cermat. 3. Melalui tayangan video di LCD proyektor, siswa dapat mengidentifikasi keutamaan sholat tarawih dengan benar. Dan selanjutnya tujuan pembelajaran ada 6. Untuk karakter siswa yang diharapkan, yang pertama religius atau agamis, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong saling bekerja sama. Materi, ada materi sholat tarawih, tadarus Al-Quran. Saya isi secara ringkasnya. Kemudian untuk pendekatan dan model metode pembelajaran, pendekatannya ini menggunakan pendekatan saintifik atau berbasis ilmiah. Strategi model pembelajarannya yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Untuk metode pembelajarannya melalui penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi. Media pembelajaran, media alat peraga yang saya gunakan dalam pembelajaran. Yang pertama ini PowerPoint, 2 video pembelajaran, speaker aktif, LCD proyektor, 5 laptop. Speaker aktif untuk penunjang video pembelajaran agar suaranya semakin kencang dan bisa didengarkan oleh anak. Sumber belajar saya mengambil dari Al-Quran dan juga buku cetak. Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini saya tulis dengan urut. Untuk kegiatan yang pertama adalah pembukaan. Di dalam pembukaan ini waktunya juga tidak lama, hanya 15 menit. Saya di dalam kegiatan pembukaan, 1 mengucapkan salam,
kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Berdoa itu sendiri dilakukan oleh anak siswa, yang di situ saya bertanya kepada anak yang tadi pagi berangkat yang paling awal tiba di sekolah. Kemudian saya beri tugas untuk memimpin doa. Selanjutnya saya mengisi daftar kehadiran anak dan juga saya merapikan tempat posisi duduk anak. Selanjutnya di situ setelah anak duduk rapi, saya di situ memaparkan sedikit kaitannya dengan sikap kedisiplinan di dalam sekolah. Sehingga dalam melakukan pembelajaran ketika anak disiplin, pembelajaran pun akan berjalan lancar dan pastinya nantinya akan tercapai cita-cita anak. Selanjutnya, anak diajak untuk hafalan surat pendek pilihan. Saya bertanya kepada anak, siswa, hafalan yang sudah kalian pahami dan kalian hafalkan itu surat pendek apa? Surat pendek Al-Lahab, surat pendek An-Nasr, surat pendek Al-Kafirun, atau sebagainya. Ini hanya 2 surat saja. Kemudian di situ saya membacakan teks yang ada dalam PowerPoint, literasi kaitannya dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya saya bertanya kepada anak-anak untuk tampilan PowerPoint, ini kaitannya dengan materi apa, kemudian apakah materi itu sudah pernah diajarkan atau belum. Kemudian untuk mengisi sela acara setelah saya menyampaikan tujuan, saya mengajak siswa untuk ice breaking, tepuk anak soleh secara bersama. Karena dengan tepuk anak soleh ini nanti bisa membuat semangat belajar anak menjadi semakin kelihatan. Selanjutnya setelah kegiatan pembukaan selesai, saya lanjutkan dengan kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti waktu cukup lama, ini hampir 100 menit saya gunakan semaksimal mungkin untuk memaparkan materi yang akan saya ajarkan pada pagi hari ini. Materinya itu kaitannya dengan pelaksanaan sholat taraweh dan tadaris Al-Quran. Saya awali dengan menayangkan video tentang amalan di bulan Ramadan. Setelah saya tayangkan video tersebut sampai selesai, kemudian saya mengajak anak-anak untuk berdiskusi secara kecil, ya, yang dipimpin oleh guru. Kemudian setelah anak-anak melihat tayangan video dan berdiskusi didampingi anak, kemudian saya menyampaikan materi yang ada di PowerPoint. Dan disitulah saya akan bertanya mengenai video yang saya paparkan. Apa amalan yang dapat dilakukan siswa di bulan Ramadan? Kemudian anak berusaha menjawab. Namun guru ini dalam mengajukan pertanyaan juga tidak akan menjawab, hanya memberikan apresiasi kepada anak yang sudah menjawab. Misalnya, betul, hebat, bagus, tepuk tangan untuk Ananda Ahmad Mustafa atau yang lainnya. Setelah selesai, kemudian saya membuat kelompok di dalam kelas itu. Di dalam kelompok itu saya pertama itu membuat tata tertib kelompok. Setelah tata tertib kelompok saya bacakan sampai dengan urutan sampai bawah itu, kemudian saya beri LKPD, lembar kerja peserta didik, kepada anaknya. Nah, ini video amalan saya sudah siapkan, untuk PowerPoint-nya sudah saya siapkan, LKPD diskusinya sudah saya siapkan. Kemudian anak mengungkapkan jawabannya dengan penuh rasa diri. Setelah itu saya tayangkan video kembali untuk bahan diskusi anak. Permasalahannya di sini untuk pemecahan masalah bagi anak agar nantinya mempunyai gagasannya. Masalahnya pada fenomena sholat taraweh kilat yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Blitar, Jawa Timur. Ini menurut kalian semuanya itu sudah memenuhi syarat atau di situ hukum melaksanakan sholat taraweh secara kilat itu sah atau tidak. Disitulah anak akan berdiskusi kaitannya dengan fenomena tersebut. Selanjutnya
siswa mengamati materi sholat tarawih kembali, kemudian menganalisis hukum pelaksanaan sholat tarawih secara di masjid di daerah Blitar tersebut. Kemudian menuangkan jawabannya pada di LKPD. Kemudian setelah menuangkan jawabannya di LKPD, Ana disuruh mengumpulkan lembar jawab tersebut dan nanti ada bimbingan arahan dari Pak Guru. Pak Guru minta untuk masing-masing anak dan di situ diwakilkan oleh ketua kelompok sekretarisnya maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban dari anak tersebut. Selanjutnya di situ saya memberikan tanggapan, masukan bagi peserta kelompok lain agar di situ muncul komunikasi kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Apakah jawaban itu sudah tepat atau belum, ataupun di situ ada tambahan jawaban yang lainnya. Selanjutnya, di situ guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Siswa bersama kelompok lainnya kemudian itu melakukan evaluasi. Evaluasinya di situ sebuah post-test. Sehingga nanti dalam pemahaman anak kaitannya dengan materi tersebut dapat disampaikan dengan baik atau tidak. Setelah selesai, saya membuat kesimpulan kaitannya dengan materi yang sudah saya ajarkan. Setelah itu, anak diminta untuk memberikan penguatan refleksi kegiatan pembelajaran. Setelah selesai, masuk ke kegiatan penutup, guru memberikan refleksi kegiatan belajar. Pada hari ini, kita sudah belajar kaitannya dengan sholat tarawih dan tadaris Al-Quran. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang Pak Guru sampaikan? Nah, seperti kaitannya seperti itu. Kemudian memberikan penguatan yang siswa yang belum aktif. Jadi kalau kalian nantinya di saat bulan Ramadan akan melaksanakan sholat tarawih dan untuk kegiatan tadaris Al-Quran bisa dilaksanakan di selain bulan Ramadan. Guru memberikan tugas rumah PR kepada siswa. Tugas rumahnya itu sebuah pertanyaan hanya 5 soal. Nanti Anda suruh menulis soal tersebut di buku catatan. Setelah selesai menulis tugas rumah, kemudian saya menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu kisah teladan Luqman Al-Hakim. Setelah saya menyampaikan materi untuk pelajaran berikutnya, saya ajak anak untuk berdoa dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akhiri dengan bacaan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelaksanaan post-test evaluasi itu nanti ada anak yang remedi, saya berikan tugas untuk kegiatan remedi. Peserta didik diminta mengikuti pembelajaran melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pelaksanaan remedi dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan. Misalkan 30 menit setelah pulang sekolah. Jadi untuk kegiatan remedi itu bisa saya laksanakan setelah pelajaran ini selesai. Kemudian ada pengayaan untuk peserta didik yang sudah menguasai materi untuk mendampingi temannya memberikan pemahaman kaitannya dengan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Begitu Bapak, mohon bimbingan dan arahannya Pak, masukan sarannya Pak. Baik, saya ingin Pak Takir ini praktek pembelajaran sejak dari langkah pendahuluan atau pembuka sampai kepada inti yang terkait dengan TPCK dan evaluasi yang terkait dengan HOT. Jadi pembelajaran yang bernuansa HOT, evaluasi yang bernuansa HOT, kemudian tadi yang pendahuluan ya. Silakan sejak sekarang. Media bisa digunakan juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita pada pagi hari ini bisa mengikuti pelajaran dengan sehat walafiat. Baik anak-anak, untuk
Selanjutnya, awalilah kita dalam pelajaran hari ini dengan membaca doa, agar nantinya dengan bacaan doa itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru mau tanya, tadi pagi yang berangkat paling awal di sekolah siapa? Oh ya, silakan untuk Ananda Ahmad Mustaqim bisa maju ke depan memimpin doa teman-temannya dan teman-teman yang lain mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Terima kasih Pak Guru sampaikan kepada Ananda Ahmad Mustaqim yang sudah berani maju ke depan, sudah memimpin doa. Baik anak-anak, untuk pada pagi hari ini Pak Guru absen terlebih dahulu nggih. Yang Pak Guru absen nanti bagi laki-laki mengucapkan hadir, bagi perempuan mengucapkan hadirah. Yang pertama Ahmad Mustafa, hadir Pak. Ahmad Mustaqim, hadir. Siti Hamimah, hadirah, dan seterusnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak bisa hadir pada pelajaran Pak Guru. Namun ada 2 anak ini yang belum bisa hadir karena sakit. Mari kita doakan agar anak tersebut mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik anak-anak, untuk tempat duduk saya rasa sudah baik dan sudah tertib. Mari kita lanjutkan untuk pelajaran pagi hari ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi sebelumnya materi apa? Oh ya betul, beriman kepada Nabi dan Rasul. Baik, perhatikan nggih, ini Pak Guru sudah menyiapkan tujuan pembelajaran nggih. Ini kaitannya dengan pelajaran pada hari ini. Yang pertama itu dalam pembelajaran kali ini kita melalui pengamatan tayangan video di LCD proyektor, siswa dapat menganalisis arti sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan benar. 2. Setelah mengamati tayangan video di LCD proyektor, siswa dapat menyebutkan tata cara sholat tarawih dengan cermat. 3. Melalui tayangan video di LCD proyektor, siswa dapat mengidentifikasi keutamaan sholat tarawih dan benar. Dan seterusnya, ada 6 tujuan pembelajaran yang nanti kalian bisa terima. Coba perhatikan anak-anak, ini kaitannya dengan materi hari ini anak-anak. Perhatikan untuk gambar yang pertama. Gambar pertama ini menunjukkan gambar apa anak-anak? Itu betul. Gambarnya orang sedang berdiri. Apa ada yang mau menambahkan lagi? Berdiri dengan bersedekap. Oh ya. Kemudian, oh ya anak-anak, itu coba kalian perhatikan di dalam masjid. Itu kalau berdiri dan bersedekap itu sedang melaksanakan apa? Oh, sholat. Nah, itu memang gambar sedang melaksanakan sholat. Itu bentuk amalan ibadah juga di bulan Ramadan. Amalan sholat apa? Sholat sunnah yang dikerjakan oleh umat Islam. Sholat tarawih. Baik, untuk gambar yang kedua itu anak-anak perhatikan, itu gambar apa? Gambar anak kecil sedang berjejer rapi, di depannya ada buku. Buku atau kitab suci? Sepertinya kitab suci Pak. Ya, di situ memang kitab suci Al-Qur'anul Karim. Itu kegiatannya kira-kira sedang apa? Sedang membaca Al-Qur'an. Kalau bertadarus Al-Qur'an berarti banyak nih. Iya, kegiatannya adalah bertadarus Al-Qur'an. Untuk gambar sudah dipahami bersama dan kalian juga sudah mengerti. Ini Pak Guru sudah menyiapkan materi sholat tarawih. Namun sebelum masuk ke materi sholat tarawih, anak-anak, ya di sini kalian harus semangat dalam belajar. Semangat dalam belajar itu Pak Guru akan memberi kalian tugas bersama-sama. Nanti kita tepuk anak soleh ya anak-anak. Oke. Kalau tidak bisa nanti perhatikan Pak Guru dulu. Nanti kalau yang sudah bisa mengikuti Pak Guru. Kalau semuanya sudah bisa, kita tepuk anak soleh dengan semangat bersama-sama. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes. Nah, betul. Kita sudah semangat dalam mengikuti pelajaran.
Baik anak-anak, setelah itu Pak Guru akan tampilkan video pembelajaran kali ini. Videonya tentang apa? Nanti kalian bisa perhatikan apa yang ditampilkan oleh Pak Guru. Siap mendengarkan? Siapa? Baik, kalau sudah siap mendengarkan, perhatikan, kalian tenang di Wahid, Isnin, Salas. 10 amalan utama di bulan Ramadan. Pertama, melakukan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kedua, melakukan salat malam, salat tarawih dengan berjamaah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ketiga, memperbanyak sedekah dan kedermawanan, seperti memberi makan fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan, memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka, dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa. Itu sudah nggih. Untuk videonya tadi sudah kalian lihat bersama nggih. Nah, di dalam video tersebut itu penjelasannya materi apa? Materi 10 amalan di bulan suci Ramadan. Baik, itu kalian pahami bersama itu. Ada amalan melaksanakan sholat tarawih, bersedekah, tadarus Al-Quran, dan sebagainya. Baik, kita masuk ke materi yang ke-9 itu indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Untuk anak-anak, perhatikan dulu nggih pemaparan materi dari Pak Guru nggih. Untuk materi yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Pastinya ada yang ingin mengetahui pengertian sholat tarawih. Sholat tarawih berasal dari bahasa Arab, yaitu roh atau tarwihan, artinya istirahat. Pada zaman Rasulullah SAW, sholat tarawih dilaksanakan dengan suasana santai. Setiap selesai melaksanakan 2 rakaat, mereka sholat berhenti dahulu dan waktu tersebut diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang sholat tarawih dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW. Nah, pelaksanaannya pada zaman Rasulullah itu dilaksanakan pada malam hari. Malam harinya waktunya dari mulai sholat isya sampai dengan terbitnya fajar. Betul. Pengertian sholat tarawih sendiri secara istilah, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan setelah sholat isya. Sholat tarawih dapat dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian. Untuk tempatnya bisa di masjid, bisa dilaksanakan di rumah. Namun lebih baiknya dilakukan secara berjamaah di masjid. Karena mengingat pahala ketika orang Islam melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah akan mendapatkan 27 rakaat. Alangkah baiknya seperti itu anak-anak. Dan nanti dalam pelaksanaan sholat tarawih juga tidak jenuh, pastinya dengan berjamaah bersama dengan umat Islam lainnya akan timbul rasa semangat untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi selanjutnya ada dasar dari baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan kegiatan sholat tarawih, atau di sini bisa diartikan sholat malam. Bunyinya apa? Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari. Nah, di situ hadisnya berbunyinya seperti itu. Sudah bisa membaca belum? Sedikit-sedikit bisa nggak apa-apa. Kita nanti belajar bersama membaca hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan sholat malam. Perhatikan lagi, hadis di atas menerangkan bahwa orang yang mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Jika ingin dosa kita dihapuskan, kita harus sering sholat di waktu malam, apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, dalam bulan suci Ramadan memang baiknya itu kalian isi dengan melaksanakan sholat. Contohnya sholat taraweh, ada sholat witir,
bisa kalian melaksanakan sholat tahajud dan sebagainya. Namun dalam bulan Ramadan ini kita dikhususkan karena pada bulan Ramadan ini dikhususkan melaksanakan sholat tarawih. Luar biasa itu. Ketika kalian sudah bisa melaksanakan sholat tarawih, di situ Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kalian dihapus, nantinya akan mempermudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Semuanya ingin masuk ke dalam surga. Baik, untuk selanjutnya, jumlah rakaat sholat tarawih dan cara pelaksanaannya. Di sini ada perbedaan, walaupun perbedaan itu tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Dalam pelaksanaan sholat tarawih itu ada yang melaksanakan sholat tarawihnya 8 rakaat, ada yang melaksanakan sholat tarawihnya 20 rakaat, ada yang lebih banyak lagi 36 rakaat. Kemudian ditambah lagi 3 sholat witir. Kalau yang tadi jumlah rakaat sholat tarawihnya ada 8, tambah 3 rakaat menjadi 11 rakaat. Di sholat tarawih 8 rakaat dilaksanakan dengan 4 kali salam. Sholat witir 3 rakaat dilakukan 3 kali salam. Kemudian ada ini pendapat yang berbeda. Pada zaman Rasulullah SAW tidak pernah secara khusus memerintahkan berapa rakaat jumlah sholat tarawih itu. Namun Rasulullah SAW sering melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah rakaat paling sedikit itu 11 rakaat. Adapun cara pelaksanaan sholat tarawih hampir sama dengan sholat fardu, yang membedakan adalah niatnya. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya. Dalam pelaksanaannya ada 2 rakaat 1 kali salam, dan ada yang tiap 4 rakaat 1 kali salam. Nah, di sini untuk cara pelaksanaannya seperti itu, yang membedakan itu niatnya. Kalau niat sholat tarawih sudah bisa apa belum? Belum. Baik, Pak Guru ajari niat sholat tarawih. Usolli sunnatat tarwihi rokngataini lillahi ta'ala. Itu sholat tarawih yang dilakukan sendiri. Kalau berjamaah menjadi makmum. Usolli sunnatat tarwihi rokngataini makmuman lillahi ta'ala. Niat sholat tarawih menjadi imam. Usolli sunnatat tarwihi rokngataini imama lillahi ta'ala. Seperti itu nggih. Kita nanti sering ulangi niat sholat tarawih sehingga kalian bisa mengucapkan, melafalkan niat sholat tarawih dengan benar. Nah, setelah sholat tarawih selesai, maka kita akan melaksanakan sholat witir. Sholat witir merupakan sholat menutup, sholat sunnah pada malam hari. Hukumnya apa? Sunnah mu'akkad, sama seperti sholat tarawih, hukumnya sunnah mu'akkad. Jumlah rakaat sholat witir paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat itu. Kiranya untuk materi sudah cukup nggih Pak Guru sampaikan. Baik, pada kali ini kalian membentuk kelompok. Kelompoknya itu kalian Pak Guru sampaikan tata tertibnya dulu nggih. Tata tertib kelompok. Tata tertibnya ini. Nah ini. Tata tertib kelompok. Kalian membuat kelompok, nanti kelompoknya terdiri dari ketua kelas, ketua kelompok, sekretaris, dan anggota. Satu kelompok berjumlah 4 anak, jangan lebih atau sedikit. Tapi kalau memang tidak cukup 4 anak, bisa nanti Pak Guru spesialkan lah, bisa 3 anak. Untuk masing-masing kelompok diberi tugas dan dikerjakan dengan baik. Selanjutnya, waktu mengerjakan tugas kelompok ini tidak banyak, maka maksimalkan hanya 20 menit. Masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan tugasnya yang diwakilkan oleh ketua kelompoknya. Untuk tugasnya apa, Pak? Nah, di sini ada tugas kelompok. Nanti kalian memperhatikan tayangan video dari Pak Guru yang akan putar. Fenomena sholat tarawih kilat dengan seksama itu. Nah, tugasnya setelah menonton tayangan video tersebut, diskusikanlah soal di bawah ini bersama dengan teman kelompokmu.
baru-baru ini Indonesia dikejutkan dengan video viral yang memperlihatkan ibadah sholat tarawih dengan gerakan super cepat. Nah, lantas muncul pertanyaan, bagaimana hukum dari pelaksanaan sholat cepat tersebut? Apakah sah atau tidak sah? Nah, di situ nanti kalian tuangkan jawabannya pada LKPD tugas kelompok. Pak Guru nanti bagikan. Kerjakan soal tersebut di LKPD yang sudah Pak Guru siapkan. Nggih. Saya kira cukup ya, udah sangat lama. Nggih. Ya, nanti yang lain waktunya nggak kebagian. Nggih, Jadi saya mau tolong ditunjukkan itu pertanyaan atau item soal yang nuansanya hot mana? Nggih, Pak. Ini Pak, Satu siswa saja. bersama Mana-mana? kelompoknya menganalisis hukum pelaksanaan sholat tarawih secara kilat di masjid atau musola. Itu di daerah Blitar, Jawa Timur, Pak. Baik. Mungkin ini cukup. Saya minta sekarang Pak Sakir ini membaca surat Al-Baqarah ayat 12. Di Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Shadaqallahul azim. Diuraikan tajwidnya Pak Sakir. Ala dibaca mad jaiz munfasil. In nun tasdid guna hum hu idhar safawi humul muf alif lam qamariyah sidu na matobi'i killa idhum bila guna yashmuruna mad ngarid li sukun. Baik, silakan ditulis. Kalau di Pak. belakangnya ada papan tulis, bisa. Ada nggak di belakangnya? Saya pakai ini, Pak. Oh ya, silakan.